Baik. Tadi udah pada sarapan belum ya? Sudah. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini Ibu akan pimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau cek sound dulu biar pada semangat. Kita tepuk semangat ya teman-teman. Masih ingat nggak tepuk semangatnya gimana? Lupa. Lupa ya, Ibu juga ada baru nih tepuk semangatnya. Ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, hore, hore, yes, gitu ya. Oke, Tepuknya mana aja? Tepuk semangat, hore, hore, yes, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat, hore, hore, yes. Nah, sekarang semangat belum? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah materi yang apa ya? Coba aja di depan ada apa? Jam. Coba ini jam ya? Jam buatan. Jam buatan ya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang hari. Jadi dalam satu minggu itu ada berapa hari kemarin? 7 hari. Coba bisa disebutin pakai lagu? Bisa? Kita sebutkan nama-nama hari dengan lagu. Senin, ya. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ayo kawan, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Siapa yang nggak mau naik kelas? Yang mau. Ibu, pada mau naik kelas semua ya? Berarti harus belajar. Nah, belajar yang pintar ya anak. Jadi kemarin kan kalian udah tahu tuh nama-nama hari. Dalam seminggu ada 7 hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari waktu. Apa? Waktu. Waktu itu berhubungan dengan jam juga. Jadi waktu itu tidak hanya tentang hari, tapi juga tentang jam. Nah, jadi materi kali ini kan waktu. Apa sih? Kenapa sih kalau kalian harus mempelajari waktu? Apa sih manfaatnya belajar tentang waktu itu? Biar nggak terlambat, Bu. Betul. Berarti kalau kita tahu waktu, kita tepat waktu, kita tidak akan terlambat. Jadi di pelajaran kali ini tujuan dan manfaat itu kalian bisa membaca jam, bisa menulis jam, dan bisa menghubungkan jam berapa kalian akan melakukan sebuah aktivitas. Paham? Ya. Jadi contohnya dalam satu hari kalian melakukan aktivitas apa aja? Mandi, sekolah, mandi, masak. Iya. Tadi siapa yang bangun tidurnya kesiangan? Fauziah, Bu. Kalau kesiangan jam berapa, Fauziah? Aku nggak kesiangan. Oh, nggak kesiangan. Aku udah di sini. Jam berapa udah berangkat sekolah? Iya, jam. Berarti bangunnya jam berapa tadi ya? Jam 3. Jam 3 kalau saat tahajud ya? Iya. Dia nggak tidur main HP. Kalau kita nggak tidur, kalau kita tidurnya malam itu berarti kita sudah tahu waktu atau belum ya? Belum. Berarti kita belum bisa menerapkan waktu kita, belum bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Nah, jadi kalau kita punya waktu, kita manfaatkan dengan baik. Oke. Jadi itu tadi tujuannya. Kemudian di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Siapa yang mau dengar? Saya, Bu, semua mau dengar, Bu. Itu judulnya Petualangan Rudy dengan Jam. Apa judulnya? Petualangan Rudy dengan jam. Jangan ya, dengan simak dengan baik-baik. Rudy adalah seorang anak kecil yang suka bermain di luar rumah. Suatu hari, Rudy menemukan sebuah jam dinding di rumahnya. Jam itu memiliki jarum pendek dan jarum panjang yang bergerak. Rudy penasaran dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa itu jarum pendek dan jarum panjang pada jam?" Ibunya menjawab, "Jarum pendek itu menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit." Rudy ingin tahu lebih banyak dan ibunya memberikan contoh. Misalnya, jika jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 6, maka waktu menunjukkan pukul 3
hingga 30 menit. Rudi memahami dan ingin mempraktikkan mengenal jam. Ibunya memberinya sebuah jam tangan dan Rudi mulai memantau waktu setiap harinya. Jadi dari cerita ini tadi, apa yang ditemukan oleh Rudi? Jam. Tadi kan Rudi tanya, Bu, jarum pendek apa, jarum panjang apa? Jarum pendek tadi menunjukkan apa? Jam. Jarum yang panjang menunjukkan menit. Nah, sekarang kalian mulai melihat. Oh, udah mulai paham ya berarti. Sudah. Ini namanya apa, anak? Jam. Di dalam jam ini ada apa? Coba Alvin sebutkan. Ada apa? Ada angka, betul. Coba yuk hitung bareng-bareng, ada berapa ya angkanya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada apa lagi, Nurul? Ada apa ya? Jarumnya ada berapa? Ada 5. Ada 3, Bu. Ada 3, coba Juwita. Ukurannya sama atau beda? Beda, Bu. Ada yang paling panjang, ada yang sedang, dan ada yang paling pendek. Iya, betul sekali. Kira-kira Fauzia tahu nggak kenapa kok jarumnya ada 3 dan kenapa bentuknya berbeda-beda? Karena ada yang tadi ada yang buat jam, terus ada yang buat menit, terus yang Satu kedua lagi buat apa ya? Tadi Rudi tidak menyebutkan ya ternyata ya. iya, Iya, buat jadi apa ya? yang paling kecil seperti lidi ini namanya menunjukkan detik. Apa? Detik. Kalau yang pendek jam, yang panjang menit, dan yang kecil detik. Nah, coba sekarang kalian perhatikan jam ini. Ini ya. Jam ini menunjukkan menunjukkan jam berapa coba? Jam 12. Tadi jarum jam tadi yang pendek apa yang panjang? Yang pendek. Yang pendek berarti yang warna apa? Biru. Menunjukkan angka berapa? 3. Berarti ini jam Jam 3. Kalau ditulis pakai angka jam 03.00. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Kok nggak 12 ya? Padahal yang jarum panjang ini tunjuk angka 12. Nah, ini kita akan mempelajari. Supaya kalian tahu kenapa kok ini tidak 3.12, maka ibu akan belajar dengan cara bermain dan berkelompok. Yeay. Silakan membentuk 2 kelompok. Bebas, apa aja. Senjangan iman. Saya juga ya. Ya nggak apa-apa ya. Berarti yang depan sama yang depan, yang belakang sama yang belakang ya. Ya sampai sama guru. Nah, coba setiap kelompok nanti kalian berdiskusi ya. Ini sebelumnya ibu akan belajar ini dulu. Nah, jadi anak-anak saat jarum panjang tadi kan, jarum panjang itu kan menit, pendek itu jam, yang kecil itu detik. Terus ibu mau ngasih tahu juga kalau jarum panjangnya di angka 12 itu menunjukkan tepat. Apa? Tepat. Angka 12 itu tepat. Kalau menitnya di angka 12 tepat. Kalau menitnya di angka 1 itu berapa? Ibu kasih tahu ya. Ini kan ada angka berapa ini? 5. Jarum 1 itu menunjukkan lewat 5 menit. Kalau di angka 1 itu 5 menit. Kalau di angka 2 itu 10 menit. Berarti dari sini, dari angka 12 ke angka 1, dari angka 1 ke angka 2 itu loncatnya berapa menit? Berapa angka? 5 angka. Ini 5. Berarti tinggal ditambahkan saja ya. Kalau misalnya nih kayak gini. Ini jarum pendek di angka 3. Jarum pendek di angka 3. Jarum panjang di angka 1 berarti jam berapa? Jam 3 lewat 5. Bagaimana sih cara menulisnya? Coba perhatikan depan ya. 3 itu 03, 5 itu 05. Jadi jam 3 lewat 5 menit. Kalau ditulis hurufnya gimana? Jam pukul. Kita menggunakan pukul ya. Pukul 3 lewat 5 menit. Nah, kalau ke sini lewat ya. Kalau di 12 tadi kan pas, kalau ke sana lewat. Terus sudah paham? Paham.
cara menulis jamnya. Jadi kalau misalnya bangunnya jam 6, jarum pendeknya di angka berapa? 6. Jarum panjangnya di angka 12. Silakan. Sekarang yang kedua dibacain. Saya pergi sekolah pada pukul 7. Iya, pukul berapa? Setengah 7. Coba setengah 7. Kalau 7 dari jarum panjangnya di angka, jarum panjang di angka 12. Jarum pendek di angka 7. Kalau 7.30, kalau setengah 7 itu gini nak. Setengah 7 itu 06.30. Kenapa kok bisa 06.30? Karena menuju ke angka 7, jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 6 seperti ini. Ini namanya 7.30. 6.30. Iya, 6.30. Maaf ya. Kenapa? Bu, kenapa Pak 30? Kan itu 30 tapi Pak jarum panjangnya di 6, kan nggak ada angka 30. Oh, benar. Pak, kenapa? Karena tadi setiap loncatan setiap angka ini bertambah berapa angka? 5. Kita tambah dari 12 ke 1 itu 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, 30. Berarti di kelas 1. Nah, sekarang yang ketiga apa Juwita? Nomor 3, saya pulang sekolah pada pukul Berapa? 10. Berarti jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 12. Tepat ya. Coba Ina dibaca yang nomor selanjutnya. Oh iya, kemudiannya. Siapa sih? Ayo Pak, ayo Ina. Saya belajar pada pukul. Kalian belajar di rumah pukul berapa ya? Belajar di sekolah aja Bu. Ini boleh kamu dari jam 1 sampai jam 1 lagi. Aku dari habis maghrib itu berapa ya? Habis maghrib itu kan jam 6, berarti kalau habis maghrib jam 6.30. Jam 60. Siapa yang Jam 6.30 kan pagi Bu. ada juga yang sore. Jadi dalam satu hari itu jarum-jam ini berputar 2 kali Bu, apa bedanya? Nah, kalau pagi itu jamnya yang ini 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kalau belum belajar. Ini anak-anak yang negeri kayaknya. Oke, udah. Saya di rumah belajar nggak? Nggak belajar ya Kak? Biar apa? Biar naik kelas. Naik kelas. Nanti dari Coba dulu dibacain nanti. Saya tidur pada pukul. Kalian di rumah. Jam 9. Udah jadi semua? Udah. Udah dihitung nanti? Udah. Kita buka lagi 1, 2, 3. Nah, jadi kalian dalam satu hari itu melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari bangun tidur, jam berapa tadi bangun tidurnya? Jam 6. Tidur lagi jam berapa tidurnya? Jam 9. Jam 9. Kalian melakukan aktivitas itu. Di tengah-tengah hari kalian juga melakukan aktivitas apa? Sekolah, belajar, makan. Oke, kegiatannya coba. Jadi anak-anak tadi kita belajar apa? Waktu. Waktunya tentang jam. Nah, sekarang di bagian-bagian jam itu ada apa aja tadi? Ada jam. Ada pendek, ada pendek, jarum yang paling kecil. Ya.